Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal adana lahu manafi'u katsirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sayyidina fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihil kiramil khiyarah, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin amin Allahumma amin. Melanjutkan kajian kita tentang adzan. Kemarin kita telah membahas adzan untuk salat dan adzan untuk bayi yang baru lahir. Hari ini kita tabarruk dari kitab Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil Ain karangan Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malaybari, murid dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Qala rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Wa qad yusannul adzan li ghairi shalah. Dan kadang-kadang adzan disunnahkan untuk selainnya salat. Jadi ada beberapa keadaan kita itu disunnahkan untuk mengumandangkan adzan. Kama fi udunil mahmum, seperti di telinganya orang yang sangat susah. Ada orang sangat bersedih. Itu sunnah kita mengumandangkan adzan di telinganya, ya. Ada orang suaminya meninggal, setelah itu anaknya meninggal, di hari itu juga semua keluarganya meninggal, kan sangat bersedih. Nah, orang yang sedih kayak ini yang sunnah diadani di telinganya. Takut apa? Orang kalau terlalu sedih itu bisa bahaya kepada kejiwaan, maka diadani, ya. Allahu Akbar, ya, sampai seperti adanya salat. Wal masru', dan orang yang epilepsi, orang yang ayan, ya. Ada orang semaput atau karena ayan atau karena epilepsi, itu sunnah diadani, ya, diadani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini penting untuk anak pondok nanti kalau pulang ke masyarakat, ya. Ada orang yang epilepsi atau ayan, itu adani, diadani di telinganya. Wal ghadban, dan orang yang sangat marah, ya. Orang yang sangat marah itu diadani di telinganya. Karena apa? Marah itu dari setan, bahaya. Orang kalau marah, apalagi yang temperamen, itu akan melakukan hal-hal yang akan menjadi penyesalan, ya. Saya pernah didatangi tamu, suami istri masih muda. Saking marahnya, istrinya langsung ditalak 3. Datang ke rumah saya, suami istri, Pak Ustadz, bisa langsung nikah lagi? Tidak boleh kalau talak 3. Harus ada muhallil. Harus menikah dengan orang lain dulu, baru setelah itu oleh orang lain ini dipegat bisa menikah. Jadi kalau terjadi talak 3, misalnya ya Rahman, ya, istrinya ditalak 3. Nah ini kalau mau nikah, mau kumpul lagi, tidak boleh langsung nikah karena sudah talak 3. Harus dinikahi dulu, ya. Misalnya Rokib, tolong Kib nikahi istri saya Kib sehari 2 hari, nanti kamu pegat kalau sudah 1 hari pegat. Ini harus nikah dulu dengan Rokib. Oleh Rokib dipegat, nunggu iddah baru bisa menikah lagi dengan Rahman. Seperti itu, ya. Karena apa? Saking marahnya. Orang kalau marah itu tidak terkendali. Misalnya
pas megang alat pukul, bisa mukul tuh bahaya kalau marah. Maka oleh Rasulullah kalau marah itu kalau berdiri suruh duduk. Kalau duduk masih marah suruh tidur. Tidur masih marah langsung cebur ke sungai. Karena dari setan itu didingin dengan air, terutama wudhu ya. Nah orang yang sangat marah itu diadani. Kalau takut jangan keras-keras. Ya Allah saya niat mengadani orang ini. Allahu Akbar ya seperti itu. Jangan keras. Nanti kalau keras kamu kena. Kamu adzan untuk apa? Misalnya ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa man sa'akhuluqu min insanin aw bahimatin. Atau ada orang yang perangainya buruk, manusia atau binatang ya. Akhlaknya sangat buruk. Kan ada orang itu apa? Akhlaknya sangat buruk. Itu diadani. Atau binatang. Binatang ini nakal sekali ya. Ada ayam itu naik terus ke musola misalnya ya. Selalu membuang kotorannya di musola. Jangan dia muter amanco. Itu dipegang itu, diadani ayamnya itu. Atau apa? Kambing. Kambing itu selalu mau menyeruduk. Itu diadani di telinganya. Insya Allah akan sembuh. Wa indal hariq, dan ketika ada kebakaran, terjadi kebakaran. Misalnya kadang-kadang ya di pom, kadang-kadang di perumahan, terutama di musim panas. Itu kalau terjadi kebakaran diadani ya. Allahu Akbar. Dojong, kok adzan belum waktunya sholat? Ini Pak ada kebakaran. Sunnah diadani. Karena kebakaran itu api. Api itu dari setan. Wa inda taghulil ghailan ay tamarrudul jin. Dan ketika ada gangguan jin ya, ada jin mengganggu seseorang, maka ini sunnah juga diadani. Karena jin itu diciptakan dari api. Berarti dari jenis setan. Dari jenis setan sama-sama dari api. Cuman ada jin itu yang baik, ada yang jahat. Nah, walaupun sebaik-baiknya jin itu tetap masih sejelek-jeleknya manusia ya. Makanya kita itu dilarang untuk bekerja sama dengan jin ya. Misalnya ada orang ingin kaya, kerjasama dengan jin untuk mengambil harta di bawah laut misalnya, jangan. Karena nanti walaupun berhasil pasti minta korban. Nah, orang yang terkena gangguan jin itu diadani di telinganya. Okay? Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian wa huwa wal iqamah fi idunil maulud. Kemudian juga adzan dan iqamah di telinganya bayi. Ini sudah diterangkan kemarin. Wa khalfal musafir, dan di belakangnya musafir. Orang yang melakukan perjalanan jauh. Misalnya mau umroh ya, itu sunnah diadani. Ya. Setelah dilepas ya, ada pamitan, kemudian ada yang ada. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda lak, wal mulka la syarika lak. Ya, kemudian pamitan minta maaf semuanya karena mau melakukan perjalanan jauh, terutama ibadah haji dan umroh. Nah setelah mau berangkat langsung ada yang adzan. Allahu Akbar ya, sama dengan adzannya sholat. Setelah qamat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya, setelah langsung berangkat, okay? Umroh ataupun haji atau perjalanan yang lain. Misalnya Rahman ya, mau ke Pontianak, ya kan jauh juga ya. Ini sunnah diadani. Ya kalau hanya ke Banjarjo jangan. Kip adzan kip. Aku mau perjalanan kemana? Ke Pasar Brongkal ya, nggak usah, itu dekat namanya. Okay?
Allahumma sholli ala Muhammad. Ini di dalam kitab Fathul Mu'in. Saya juga nukil ini dari kitab Tuhfatul Muhtaj. Wa inda musdahamil jaish, ketika perang ya, ketika perang berkecamuk ya, perang itu sunnah adzan. Allahu akbar, Allahu akbar gitu ya, biar semangat pasukan perang itu. Wa indal harik, dan ketika kebakaran, wa inda inzalil mayyit liqabri qiyasan ala awwali khurujihi ila dunya, dan ketika menurunkan mayit ke kubur, ketika menguburkan mayit itu juga sunnah diadani sebagai kias dari pertama dia keluar ke dunia. Ketika lahir bayi diadani, ketika pulang kepada Allah endingnya akhirnya dimasukkan ke kubur juga diadani. Jadi awalnya diadani, akhirnya juga diadani. Biasa nggih mriki nggih sampun melaksanakan nggih. Nah, untuk yang lain yang belum biasa kayak tadi orang semaput, ada kebakaran, ada orang terlalu sedih ya, ada orang terlalu marah, itu juga diadani. Maka kita kalau bersedih minta tolong ke orang, "Jong, tolong Jong, adani Jong." Engko cok sesana Jong. Ah gitu ya. Seperti itu. Ini manfaat-manfaat dari adzan serta kondisi-kondisi yang disunahkan untuk mengumandangkan adzan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan dan keberkahannya kepada kita sekalian. Amin amin. Ya Rabbal Alamin, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi لهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم نبينا الأمير الناجي فلا أحد أبرأ في قولي لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم.